Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Syarifah Elektronik, teknisi peralatan elektronik dan tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara menggunakan multimeter atau multitester dengan tipe analog ya, dengan merek Sanwa KS Strip 238. Namun sebelum saya melanjutkan video tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi video tutorial terbaru dari Syarifah Elektronik. Bagi teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, sekarang saya akan memulai penjelasan tentang multimeter analog. Dan biasanya ini semua multimeter analog hampir sama ya cara pembacaannya. Jadi yang paling atas ini adalah pembacaan untuk ohm ya atau kilo ohm ya, untuk mengukur tegangan atau hambatan ya. Biasanya digunakan untuk mengukur hambatan kabel atau hambatan pada resistor ya. Jadi di sini ada keterangan 2K ya, untuk ada keterangan simbol ohm ya. Berarti mulai dari 0, 2, 5, 10 berarti 10 ohm ya. Di sini 0 ya, 0. Kemudian di sini 1 volt 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, 5 ohm, 6 ohm, 7 ohm, 8 ohm, 9 ohm, 10 ohm ya. Dan di sini 15 ohm. Hampir cara pembacaannya seperti jarum jam ya. 20 ohm, jika di tengah berarti ya sekitar 25 ohm ya. 30 ohm, 40 ohm, 50 dan seterusnya ya teman-teman ya. Dan kemudian bagian yang bawah ini DC AC ya, digunakan untuk pembacaan pengukuran tegangan DC atau pembacaan pengukuran tegangan AC dari 0 sampai 10 ya. 10 misalnya ini DC ya, atau AC 0, 10, 50, 100, 150, 200, 250 volt ya, DC atau AC. Kemudian 10, 20, 30, 40, 50 ini biasanya digunakan untuk mengukur tegangan DC ya. Namun jika tegangannya yang diukur lebih tinggi ya, bisa menggunakan skala yang 250 DC atau AC pembacaannya ya. Baik ya, kemudian yang tanda merah ini ya, untuk AC yang tegangan kecil ya, yang garis merah ini AC tegangan kecil ya, yaitu 2 volt, 4 volt, 6 volt, 8 volt, 10 volt ya. Kemudian yang biru ya, HFE ini biasanya digunakan untuk mengukur transistor ya, baik transistor PNP maupun NPN. Kemudian yang 1,5 volt ini biasanya digunakan untuk pengukuran tegangan baterai ya, pembacaan pengukuran tegangan baterai A2 atau A3 ya. Kemudian untuk DB ini ya, DB ini ya jarang sekali saya gunakan ya, mungkin teman-teman juga jarang menggunakan ya. Ini saya menggunakan membagikan tutorial hanya untuk pemula, jadi yang inti-inti saja, yang penting-penting saja ya. Kemudian bagian yang ini ya, bagian yang ini DC plus 5 ampere ini juga jarang digunakan, hampir tidak pernah saya gunakan. Kemudian yang 0 ohm ADC ini untuk adus ya, untuk adus yaitu untuk mempresisikan jarum ini ya, apakah mempresisikan jarum pada 0 terakhir ya.
Kemudian yang tengah ini untuk mempresisikan jarum pada 0 di awal ini ya, bisa diputar menggunakan Dremel ya. Ini untuk presisi 0 terakhir ya, sebagai contoh misalnya ya, sebagai contoh misalnya 0 di awal ini terlalu ke kiri, maka kita bisa setting switch di sini ya, ke kanan atau ke kiri ya. Sebagai contoh yang 0 terakhir misalnya ini saya posisikan di ohm ya, hanya untuk adjustment ohm ya, ini ya, adjustment ohm yang ini. Misalnya saya pilih 1K. Nah terlalu mentok ya, nanti kita bisa adjust, kita atur jika kita kurangi sehingga ke 0 ya jarumnya ya. Oke, seperti itu. Misalnya terlalu kurang mencapai 0, kita harus adjust ke 0 ya. Begitu setiap melakukan pengukuran resistor harus selalu seperti itu ya caranya. Probe hitam dan merah di shortkan ya, atau dikonsletkan atau disatukan. Baik, sekarang ini untuk fungsi off ya, untuk mematikan. Kemudian yang AC yang merah ini untuk mengukur tegangan AC ya. Misalnya kita mengukur tegangan AC di bawah 9 volt, kita kalibrasikan ke 10 volt ini ya. Intinya dalam pengukuran tegangan AC, tegangan yang diukur harus lebih rendah dari probe yang dipindah ya. Jangan lebih tinggi dari probe yang dipindah, nanti akan bisa merusak multimeternya. Misalnya kita ingin mengukur tegangan AC di rumah ya, yaitu biasanya 220 volt ya kurang lebih, kita operasikan kalibrasi ke 250 volt ya, 250 volt ini ya. Untuk yang 500 watt 1000 watt ini jarang digunakan ya, jarang saya gunakan. Kemudian untuk ini ya, ini yang hitam ini untuk kalibrasi DC ya, DC 50 watt 250 watt 500 watt 1000 watt ya. Jadi DC pun sama, untuk mengukur tegangan DC kita harus memposisikan kalibrasi ini lebih rendah dari tegangan yang diukur ya. Jika lebih tinggi tegangan yang diukur, maka akan menyebabkan multimeter bisa rusak ya. Misalnya kita ingin mengukur tegangan 250 watt ya, namun kita kalibrasikan di 50, maka pengukuran tidak akan betul ya, tidak akan pas karena kalibrasinya lebih rendah dari tegangan yang diukur. Misalnya kita ingin mengukur tegangan 50 watt ya, kita harus taruh di 250 watt ini ya. Misalnya kita ingin mengukur tegangan di atas 250 watt, kita kalibrasikan ke 500 volt ini ya, kita pindah. Oke, jelas teman-teman ya. Jika ini untuk mengukur DC ya, kemudian ini DC miliampere ya, DC yang lebih kecil lagi, kita bisa pindah ke 2,5 atau 25 atau 500 miliampere ya. Oke, sebagai contoh ya, saya akan mengukur tegangan pada baterai ya. Pada baterai kita ukur pada kalibrasi di 2,5 coba ya, 2,5. Baterai ini tegangannya 1,5 volt ya, maka dia akan terlalu tinggi karena ini DC miliampere ya, terlalu kecil. Jadi kita kalibrasikan ke 10 ya, ke 10 volt ya, lebih tinggi dari tegangan yang diukur ya. Oke, ini baterai ya, baterai AA ya, baterai A2 ya, ini ya, A3 ya, lebih kecil. Oke, semisal seperti ini ya, berarti ini tegangannya 1,5 volt ya, berarti kan ini kan pembacaannya kalau DC kan di sini ya, di sini merah ini ya, DC yang lebih kecil, atau di hitam ini ya,
1,5 volt ya. Satunya di sini tidak tertera angka ya, namun hanya garis seperti jam ya. Kalau di sini berarti 10 volt ya, 1,5 volt. Untuk mengukur tegangan AC pada jala-jala PLN lebih baik teman-teman kalibrasikan di 250 volt ini ya. Namun kali ini saya tidak mencobanya ya, karena colokan saya itu agak dalam ya, tidak bisa digunakan untuk probe ini masuk ya. Lalu kemudian untuk mengukur sebagai contoh, untuk mengukur ini, yang ini adalah bass ya. Bass ini biasanya digunakan untuk mengukur putus tidaknya sebuah kabel ya. Misalnya anggap saja ini adalah sebuah kabel ya, sebuah kabel ya. Di ujung kita tempelkan probe salah satu, bolak-balik bisa, di ujung juga bolak-balik bisa. Jika kabel normal maka akan ada bunyi tit ya, jika kabel putus maka tidak akan ada bunyi ya. Ini untuk bass ini ya, untuk buzzer ya. Kemudian satu kali ya. Nah, ini untuk mengukur tegangan ohm ya. Jadi yang di sini sudah tertera ohm ya. Ohm ya, 1 kali, 10 kali, 100 kali 1K ya. Jadi untuk mengukur tegangan ohm, untuk mengukur hambatan sebuah resistansi ya, atau resistor ohm, kita mengkalibrasikan juga harus mengoperkan ini ya, harus lebih tinggi dari resistor yang kita ukur ya. Kalau lebih rendah pengoperannya dari resistor yang kita ukur, maka pembacaannya tidak akan bagus ya hasilnya. Sebagai contoh, saya akan coba mengukur resistor ini ya. Resistor ini saya kalibrasikan ke ini, berarti 1 kali, ketika tinggal kita mengalihkan ya. Berarti jika kita taruh di 1 kali ohm, berarti ini 100 ohm ya, nilainya 100 ohm ya. 100 ohm tinggal kita kalikan, ini kan ohm ya pembacaannya. Ini berada di 100, berada di angka 100, berarti resistor ini nilainya 100. Jika kita tempelkan seperti ini ya, nilainya berada di 200 ohm, berarti ya pembacaannya 200 ohm seperti itu ya. Jika di tengah-tengah kita tinggal menambahkan ya, tinggal menambahkan angkanya jika pembacaannya tidak tepat pada angkanya. Baik, sekarang coba saya mengukur untuk mengukur, dan di sini juga ya, ini adalah HFE ya, biasanya digunakan untuk mengukur transistor, namun ini jarang saya gunakan ya. Di samping kaki-kakinya diatur pas seperti ini ya, jadi tidak mempersulit dalam penempelan ya. Jadi hampir tidak pernah saya gunakan ya, tapi saya hanya menggunakan langsung ke probe ini ya, dengan skala kali ohm ya, untuk mengukur transistor. Sebagai contoh saya gunakan kali 10 ya, untuk mengukur transistor kali 10 ohm ya. Sebagai contoh ini saya mengukur transistor. Oke, gerak ya, gerak, bagus. Dibalik tidak gerak, dibalik tidak gerak, berarti transistor ini dalam keadaan bagus. Jadi misalnya teman-teman ingin mengukur resistor yang nilainya di atas 100K, maka teman-teman harus mengoper di 1K ya, 1 kilo ya. Jangan lebih dari, jangan kurang dari nilai yang diukur, nanti pembacaannya akan sulit ya. Kemudian untuk mengukur dioda juga sama ya, biasanya saya kalikan 10 ya, 10 ohm. Tempelkan probe merah pada positif dioda, pada positif dioda, dan hitam di negatif dioda ya. Ini biasanya bergerak ya, ada pergerakan ya. Jika dibalik harusnya tidak bergerak, maka dioda normal. Jika bergerak maka dioda
bergerak semua, maka dioda putus ya. Dan untuk mengukur sebuah elko atau kapasitor elektrolit atau kapasitor Miller ini agak susah ya, karena memang penggunaan multimeter analog ini tidak difungsikan yang presisi untuk mengukur elko ya. Jadi tapi kita bisa menggunakan perkiraan ya. Misalnya kita tempelkan di sini, bergerak ya, kita balik, bergerak juga, namun lama-lama turun ya, lama-lama bisa turun. Ini berarti elko atau kapasitor elektrolit dalam keadaan baik ya. Namun jika tidak bergerak turun, maka elko atau kapasitor elektrolit dalam keadaan rusak ya, atau tidak bergerak sama sekali, berarti kapasitor elektrolit dalam keadaan rusak ya. Baik teman-teman ya, demikian tutorial dari penjelasan menggunakan multimeter analog Sanwa KS-238, dan ini juga bisa berlaku untuk semua multimeter analog ya, yang menggunakan jarum maksudnya ya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.